Aquarius mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa di awal bulan gue selalu buka 12 kartu yang mewakilkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni ya. Seperti kalian udah gue buka juga untuk mempersingkat waktu ya, dan gue juga udah buka dari Oracle Card, The Wisdom of the Oracle maksudnya, untuk membuka bacaan kalian. Dan karena nanti ada tanggal 10 ada gerhana matahari di Gemini ya, kita buka Lenormand. Apa sih dampak gerhana matahari di Gemini buat Aqua ya. Dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card yang udah gue pre-shuffle juga ada di sini buat kalian ya. Dan sebelum kita menuju ke Lenormand, gue punya list energi semesta di bulan Juni. Kita lihat nanti dampaknya buat kalian itu apa dari 12 kartu yang ada di sini ya. Seperti biasa ini khususnya untuk Aquarius Sun Sign, Aquarius Moon Sign, dan Aquarius Rising atau Ascendant Sign ya. Cross Watcher, siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Aqua, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin message-nya untuk kalian juga. Kalau nggak sesuai, coba nonton Moon Sign dan Rising atau Ascendant Sign kalian. Oke, langsung aja ya. Dari Oracle Card, kartu pertama kalian dapat New Life, kehidupan baru. Ini kayaknya energinya saklek-saklek aja. New Life, kehidupan baru. Kartu kedua, yang tindakan kalian apa? Ketiga, To the Sea ya, selami. Ikutin aja harusnya ya. Ikut merasakan, cermati rasanya dari setiap pengalaman itu sendiri ya. Alam bawah sadar kalian adalah message in the bottle ya. Ada pesan di setiap, ada pesan selalu di sekitar kita gitu. Kita sanggup mencernanya, menerimanya atau enggak, karena pasti ada selalu ada pesan ya. Kita sadari atau enggak. Di bawahnya ada peace, di sini ada telur sama unggas ya, dimana damai itu dengan kata lain adalah sebenarnya break dari perang. Artinya akan selalu ada konflik baru ada damai ya. Entah itu dalam diri kita sendiri ya, sampai kita mengerti. Kalau tidak ada konflik, kita tidak akan pernah mengerti. Jadi akan selalu kita ditantang ya, ditantang, di challenge untuk lebih mengerti ya, untuk mencapai kedamaian yang lebih tinggi ya. Di bawahnya ada soulmates dan to be fair dalam building blocks, membangun fondasi itu sendiri. Oke. Energinya gamblang banget sih, saklek-saklek aja gitu. Jadi ya nggak ada yang harus dipanjang. Masuk ke tarot ya. Sorry, tadi keputus. Bagaimana dunia melihat kalian atau bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Kalian dapat Justice. Energi Libra. Balance. Kalian ingin keadilan itu terungkap, ditegakkan, atau kalian mendapatkan pemahaman baru. Dapatkan kesadaran baru. Ini sifatnya balance juga sih, karena Justice itu kan timbangannya energi Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra ya. Kalian mungkin menemukan yang namanya happy ending, keindahan dalam sadness, keindahan dalam penderitaan, dalam kekecewaan.
Untuk masalah income, materi atau harta benda, nilai, prioritas, juga etika dalam bekerja, juga prinsip, ya, kalian dapat the word, energi kalian sendiri. Suatu yang sudah berakhir, sumber pendapatan mungkin, ya, salah satu sumber pendapatan kalian yang berakhir, atau secara teknologi, komunikasi yang sudah berakhir, ya, yang kalian istilahnya menurut kalian itu bernilai, ya, punya nilai itulah, ataupun jadi prioritas kalian, karena memang kita harus adil gitu. Kita harus adil, jadi kalian mengakhiri suatu komunikasi, bentuk komunikasi, atau kalian mendapatkan pemahaman baru terhadap entah mungkin ya sifatnya materi, ya. Untuk pemahaman kalian atau persepsi, mindset, aktivitas sosial, pengetahuan, keyakinan yang kalian pegang hingga saat ini, higher learning, juga komunikasi dengan orang terdekat kalian, kalian dapat 8 of Pentacles. Kalian terus belajar untuk memahami, untuk mengerti, selalu mengupayakan, ya, selalu berusaha. Energi Virgo, karena kalian merasa terjebak. Dengan pemahaman kalian sendiri. Jadi kalian berusaha untuk membuka atau mencoba pengertian-pengertian baru. Dalam home, family, fondasi, ya, kalian dapat 5 of Cups. Kalian merasa kehilangan secara emosional, emotionally lost. Kalian merasa menyesal. Untuk hal bersenang-senang, ya, pleasure, aktualisasi diri, tentang kreativitas, tentang bagaimana mengekspresikan diri, tentang anak-anak, jiwa kanak-kanakan kalian, tentang masa kecil kalian, romance, kalian dapat the Tower, energi Scorpio. Ada sesuatu yang memang sudah takdirnya untuk runtuh, karena emang udah gak sesuai dengan kalian lagi. Ini untuk masalah karir, reputasi, status sosial, dan long term goals. Kalian yang memang juga bagian dari bagaimana kalian, kreativitas kalian, dan bagaimana kalian beraktualisasi, ya. Bagaimana aktualisasi diri kalian sendiri yang mungkin fondasinya nggak kuat. Jadi udah saatnya untuk roboh. Dan itu kalian merasa kehilangan, kalian merasa menyesal. Untuk di keseharian kalian, kesehatan, efisiensi waktu, bagaimana melayani orang lain, kalian dapat the Emperor, energi Aries. Kalian sangat paham kalau kalian yang pegang kendali akan hidup kalian sendiri, nasib kalian sendiri. Jadi kalian selalu terus mencoba memperbaiki, mencoba untuk mempelajari, ya, berusaha terus, bekerja terus, ya. Nggak mau merasa terjebak dengan yang namanya finansial mungkin. Untuk masalah relationship, ya, kalian dapat the Chariot. Kalian mampu menguasai diri kalian sendiri. Kalian ingin moving forward,
Kalian tahu kalau nasib dan ini kalian ada di tangan kalian, jadi kalian yang menentukan. Kalian akan moving forward, tetap terus jalan, ya, tetap maju dan ingin menciptakan progres itu sendiri. Dan untuk segi finansial, kalian dapat Eight of Swords. Kalian merasa terjebak. Partner resources, properti, warisan, joint venture, transformasi, sex intimacy, kalian merasa terjebak. Eight of Swords. People's money. Untuk masalah filosofi, wisdom, higher education, foreign travel, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, hukum, kalian dapat Ten of Cups. Kalian ya ini happy ending, ya, mendapatkan kesadaran yang baru, dapat pemahaman yang baru atas kekecewaan yang kalian selama ini yakini. Ada kedamaian di situ dalam pemahaman baru. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat King of Pentacles, energi Taurus. Mungkin beberapa dari kalian ini adalah reputasi atau status sosial kalian yang kalian merasa kehilangan. Keluarga, ya, status itu sendiri, komitmen, struktur, kalian merasa kurang. Kayak nggak punya struktur gitu. Untuk masalah network, friendship, komunikasi, teknologi, kemanusiaan, juga harapan, kalian dapat Knight of Swords. Knight of Swords. Energinya Gemini. Mungkin ada network atau lingkungan atau friendship yang berakhir, ya, yang kalian akan komunikasikan apa adanya, ya, atau mungkin romance, ya, ada ikatan romance di situ dengan sifatnya teman yang harus berakhir. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar, ya, kalian dapat The Lovers. Kalian punya pilihan. Energi Gemini lagi, yang harus berakhir. Kalian punya pilihan dalam mengakhirinya. Karma itu sendiri, alam bawah sadar kalian sendiri, bagaimana kalian mengakhirinya. Ya, alam bawah sadar kalian, Five of Swords, konflik dimana tidak ada satupun keluar sebagai pemenang. Ini energi kalian sendiri, Five of Swords. Kalian akan cut, ya, kelarin semua yang memang bikin pusing kepala. Semua yang udah gak sesuai dengan kalian akan kalian putuskan. Nine of Pentacles, kalian sanggup, kalian mampu mandiri, ya, jomblo, energi jomblo. Two of Swords, ini energi tentang kalian bingung dalam memilih, atau kalian belum bisa menerima suatu kenyataan atau fakta. Kalau hanya itu ya informasi yang kalian dapatkan, nggak ada gunanya menunggu lagi untuk mendapatkan penjelasan lebih.
Kalian diminta untuk memilih dengan informasi yang ada. The Devil, energi Capricorn. Tentang pilihan dalam karma kalian sendiri ya. The Devil, Capricorn, transformasi. Yang mengikat kalian adalah karma itu sendiri, the lovers, pilihan dalam mencintai mungkin, dalam relationship mungkin. Di rumahnya karma itu sendiri, di rumahnya the devil, di rumahnya karma itu sendiri ada energi Gemini. The Tower juga di situ, di rumahnya Gemini. Ada yang harus berakhir. Six of Wands, energi Leo, di relationship. Ada pengakuan atau mengakui. Ya. Di situ begitu kita mengakui atau mengakui atau akan ada pengakuan, itu kita menang, ada kemenangan. Dan layaknya The Chariot di rumah relationship kalian, ya di rumahnya Leo, rumah relationship, itu ada The Chariot. The Chariot itu adalah kemenangan, pengendalian diri. Nah, nggak jauh beda dengan Six of Wands. Judgment, energi Scorpio. Penilaian yang mungkin kalian pernah salah menilai, kalian mendapat kesempatan kedua untuk melakukannya dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Ini ada reuni, rekonsiliasi. Untuk yang namanya status, mungkin reputasi, karir, dan long term goals. Struktur, komitmen itu sendiri ya. Three of Swords, yang kalian pernah kecewa, yang membuat kalian kecewa, yang pernah membuat kalian kecewa. Energi bulan Juni buat kalian, dampaknya apa sih? Tanggal 2 Venus masuk ke Cancer. Kalian dapat The Emperor. Ya, di rumahnya Cancer ada The Emperor. Kalian tahu apa yang kalian harus lakukan di keseharian kalian. Ya. Dengan keinginan kalian dalam belajar atau bekerja, kalian sudah tahu, paham. Ya. Tanggal 5 Mercury retrograde di Gemini. Konflik dengan Neptune di Pisces. Ya, kreativitas kalian yang juga sebagai sumber pendapatan income atau apa yang bisa kalian pegang, nah artinya maksudnya materi atau harta benda kalian, ya itu bersinggungan. Dalam arti kreativitas kalian atau aktualisasi diri kalian, ya jiwa kanak-kanakan kalian, atau ya itu memang harus diakhiri karena itu bersinggungan dengan sumber income kalian, the world yang sudah berakhir. Idealnya bagaimana? Sumber pendapatan kita tuh bagaimana? Kalian mendapatkan pemahaman yang baru tentang itu. Dan di hari yang sama, di tanggal yang sama, Mars di Cancer oposisi dengan Pluto di Capricorn. Di keseharian kalian sadari, ya kan, akan nasib kalian sendiri. Apa yang kalian harus lakukan di keseharian kalian. Kalian yang pegang kendali, right? Ini oposisi dengan Pluto. Pluto itu transformasi, yang mana ada di rumah karma kalian, the lovers. Karma yang belum kalian akhiri. Tentang romance mungkin, tentang kreativitas mungkin, pilihan dalam berkreativitas. Kalian mau jadi apa? Ya, apa yang kalian sukai? Bisa jadi, atau tentang dua orang yang berbeda. Karena Mars itu akan ambil tindakan untuk transformasi itu sendiri. Jadi dia powerful ya. Apalagi mendekati dengan energi gerhana matahari.
which is tanggal 10 gerhana matahari di Gemini. Yap, the Tower. Ya, ada sesuatu yang akan terungkap. Gerhana matahari itu kan biasanya jadi gelap ya, tapi dia malah memberi terang. Dia akan mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Dan dia konjang dengan Merkuri. Dalam bagaimana kita mengkomunikasikan dan persepsi kita sendiri, itu ada bentrokan, ada clash. Ya. Ada pilihan. Untuk tanggal 11 Mars meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Tindakan yang kalian karena Leo itu di relationship kalian, Mars, tindakan kalian apa untuk relationship? Kalian dapat Chariot, kalian akan kuasai diri dan moving forward. Keep going. Tanggal 12 Moon di Cancer, sextile harmonis dengan Uranus di Taurus. Apa yang kalian lakukan di keseharian kalian itu sesuai dan selaras, ya, harmonis dengan karir, reputasi, long term goals kalian dan status sosial kalian, apa yang kalian ingin wujudkan, struktur seperti apa yang akan kalian bangun. Nice. Tanggal 20 Matahari meninggalkan Gemini dan masuk ke Cancer. Yep. Masuk ke keseharian kalian, the Emperor. Welcome back, Aqua. Untuk punya kendali akan hidup kalian sendiri ya. Akan ada terang di situ di keseharian kalian. Begitu kalian udah yakin dengan apa yang kalian inginkan, pasti kita tahu. Ya, pasti ada jalan. Ya, kalau kita selalu bimbang, artinya kita mengirimkan energi kontradiktif terhadap semesta. Kita belum yakin kan? Dan Jupiter retrograde di Pisces. Yang mana buat kalian di rumahnya Pisces itu ada di income, ya, berpendapatan kalian, di mana kalian dapat the word yang sudah berakhir. Di situ kalian diminta untuk refleksif dan rethinking, revisi. Ya. Kalau kalian ingin expand pendapatan kalian untuk lebih meluas, lebih meningkat, ya, kalian harus mempelajari patterns kalian sendiri, ya kan, selama ini. Karena dengan pemahaman itu kita bisa benar-benar siap untuk expand. Jadi Jupiter retrograde itu fungsinya untuk itu. Sebelum kita expand, kita pelajari dulu, kita awasi dulu, cermati dulu, sehingga kita benar-benar siap untuk expand. Tanggal 22 Merkuri direct di Gemini. Jadi tanggal 22 Juni ya, ulang tahun Jakarta. Itu ada mungkin komunikasi agak lebih membaik ya, untuk menyampaikan hal-hal yang memang harus kita kelarin. Tanggal 24 Purnama di Capricorn. The Lovers tadi, di rumah karma tadi ada The Lovers kan, yang memang pilihan itu harus kalian putuskan. Ending. Nasinya udah jadi, Bu. Tanggal 25 Neptune retrograde di Pisces. Jadi untuk masalah income kalian, materi possession ya, nilai itu hati-hati, karena Neptune retrograde itu sifatnya halu dan ilusif. Jadi segalanya serba tampak over ya, dan kita lebih punya tendensi untuk over indulgence. Gua ngerti bahasa Indonesia apa, kalian cari sendiri. Tanggal 27 Venus ninggalin Cancer masuk ke Leo. Yap, Venus meninggalkan ke spirit kita dalam keseharian kita, dan dia masuk ke Leo, yang mana buat kalian adalah di relationship. Ya. Venus akan ngasih berkahnya, anugerahnya dengan segala energinya ke relationship kalian. Alright, dah. Apa sih dampak? Kita lihat buka Lenormand ya. Apa sih dampak gerhana matahari di Gemini buat Aqua
di bulan Juni ini. Apa dampak gerhana matahari di Gemini buat Aqua Child? Wait, the Tower, Cross, outs. Jadi punya anak tuh ada regulasinya. Ini kuasa akan atas anak itu sendiri. Regulasi institusi yang mengatur tentang anak, ya, yang itu mungkin jadi daya tahan kalian, ya. Apa sih namanya ini, resistensi, bukan resistensi sih, lebih ke apa kalau bahasa Islamnya istighfar, endurance. Endurance. Gue gak ngerti ya bahasa Indonesia apa ya, kayak semacam derita, ya bukan derita tapi ya kalian ngerti lah ya maksud gue kan. Dah aja deh. Alam bawah sadar kalian itu adalah tanggung jawab yang kalian harus pikul, dan kalian akan tinggalkan. Maksudnya ini di sini lebih tanggung jawab juga beban yang kalian pikul, dan kalian akan tinggalkan itu, dan lebih mengarah pada takdir kalian sendiri, tujuan hidup kalian sendiri, karena itu destiny. Dari Divine Wisdom card kalian dapat satu ini nih, ya gue bacain. If I wanted for you something other than what you want for you, and then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be a creative being if I am dictating what you shall be, do, and have? My joy is in your freedom, not your compliance. Kalau gue inginkan untuk lo sesuatu yang lo sendiri, atau something, kalau lo berbeda dari yang lo mau, dan membuat lo selama ini bisa mendapatkan apa yang lo mau, di mana free choice, ya, kebebasan memilih itu. Bagaimana lo bisa gue sebut sebagai makhluk individu yang kreatif kalau gue yang ngedikte lo harus ngapain, harus menjadi apa, dan punya apa. Kebahagiaan gue adalah di dalam kebebasan lo sendiri, bukan dalam kepatuhan. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu, ya. Kalau emang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share, sama subscribe kalau belum subscribe. Sampai ketemu minggu depan. Dah.